Halo adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu mengenai apa sih dongeng itu? Terus dongeng itu apa? Nah, kakak coba jelaskan ya. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau bisa dibilang cerita fiktif. Fungsi dari dongeng adalah sebagai sarana untuk hiburan dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Jadi meskipun ceritanya terlihat seperti kenyataan, tapi dongeng itu adalah cerita yang fiktif. Artinya dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita simak teks berikut ini ya. Raja Ampat. Hai, aku Reo. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi oleh lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyaknya pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dalam negeri, ada pula dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja. Karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan yang ada di laut. Kadang-kadang juga kami saling menyiparkan air satu sama lain. Sejak kecil, kami sudah diingatkan oleh orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya lepas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi, dan kita semua akan merugi. Setelah memahami teks sebelumnya, maka kita melanjutkan materi tentang kalimat efektif. Nah, yuk simak penjelasannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ada yang sudah tahu belum tentang kalimat efektif? Pasti kita sering mendengar kalimat efektif.
Tapi, apa sih kalimat efektif itu? Jadi kakak coba jelaskan ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Ciri-ciri kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat, yang digunakan dengan tepat. Yang kedua, hemat kata, tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menggunakan kata tidak secara singkat atau berlebihan, dan terkadang tidak mudah diterima oleh pendengarnya. Jadi, gimana adik-adik? Sudah tahu belum arti dari kalimat efektif? Secara ringkasnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan penggunaan katanya tidak bertele-tele. Contoh kalimat yang pertama, rumah orang tuanya di jalan di Ponegoro. Itu termasuk kalimat efektif. Yang kedua, rumah daripada orang tuanya di jalan di Ponegoro. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Yang ketiga, mereka saling menarik selendang merah. Itu termasuk kalimat efektif. Yang keempat, mereka saling tarik-menarik selendang yang berwarna merah. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Yang kelima, buku itu sudah saya baca 2 kali. Itu termasuk kalimat efektif. Yang keenam, itu buku saya sudah baca 2 kali. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Sudah paham ya adik-adik mengenai kalimat efektif dan tidak efektif?